Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Karena suasananya agak dingin di luar, kita nyanyi lagu yang sukacita, yang bergerak sedikit, yang mau tepuk tangan boleh, yang mau tansen boleh. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat lagu kita yang berjudul Jangan Lelah. Boleh bergerak ya. Feel free. Bring strength, come and tansen. Give
Tuhan Yesus, kami mau berikan hidup kami pada saat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati dan pikiran kami untuk menyembah, memuji Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkuasa dan bertahta di dalam ruangan ini. Engkau lingkupi, Engkau sucikan ruangan ini Tuhan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami masing-masing. Setiap anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, Engkau jamah hati dan pikiran kami. Engkau bersihkan hati kami supaya persembahan kami saat ini layak di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Karena Engkau adalah Allah yang suci. Tuhan, Kau mau berikan hati kami dengan segala kerendahan kami, dengan segala kekurangan kami. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi kami satu persatu. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kau memberanikan kami untuk mengatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia semakin sulit saat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap jiwa yang Kau pilih untuk hadir pagi ini Tuhan. Engkau akan membekali kami dengan firman-Mu nanti. Kami mau berikan hidup kami untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu saat ini. Karena kami tahu Engkau hanya satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau Allah yang besar dari apapun Tuhan. Engkau terlebih besar dari apapun Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami mau bersuka cita untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Dan yang
kembali di sini bersama-sama. Ya, untuk mempersingkat waktu, betul kemarin kita ada rapat kerja tahunan Perki dan masa kerja kepengurusan Perki yang sekarang atau sampai Februari 22 sudah hampir selesai, dan kemarin kami mengadakan pemilihan pengurus Perki atau BPH dulu, Badan Pengurus Harian yang baru untuk periode tahun 22 sampai 26. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan buat kepercayaan yang pertama-tama yang Tuhan berikan kepada saya, dan juga tentunya teman-teman yang memberikan kepercayaan. Dan tentu saja bukan karena kuat kuasa gagahnya kita, tapi tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemarin ditanya kenapa saya mau gitu ya. Terus saya bilang, waktu Alfonso tanya mau di bagian mana? Loh, ada 7 orang yang terpilih, terus ditanya kan mau di bagian mana gitu, mau jadi apa? Saya bilang, buat saya suatu pelayanan itu bukan bonus konser. Ya, saya nggak bilang saya mau di sini, saya mau jadi ini. Apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan kasih, itu yang saya terima. Ya, namanya hamba itu kalau Tuhannya bilang kamu beli bayam, jangan terus bilang enggak, saya mau beli kampung. Nggak mungkin ya. Jadi kita belajar untuk patuh dan taat. Kalau memang Tuhan suruh ke sana ya kita ikut gitu. Dan ya saya mengucap syukur beberapa di sini. Alfonso juga terpilih menjadi wakil, ada Bro Fari juga yang di bagian bendahara, ada Yosi bendahara umum, wakil bendahara, wakil 1, terus Kristiana yang tidak hadir hari ini wakil kedua, dan ada yang Cynthia Lebe, dia sekretaris 1 dan sekretaris 2 UT. Ya, yang dari PD Club. Ya, itu saya mengucap syukur terima kasih. Ya, saya terharu gitu kemarin. Ya, ya itu aja sedikit kesaksian dari saya, dan terima kasih buat dukungan doa, buat topangan dari teman-teman semua. Semoga kita semua atau kami dapat melaksanakan apa yang dipercayakan dengan hasil yang excellent.
berkekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sekali lagi ya Tuhan. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya, terpujilah namamu, Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih buat karyamu, anugerahmu, kemurahanmu yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kami ada pagi hari ini semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk menghargai itu semua. Terima kasih buat pujian, terima kasih buat penyembahan, terima kasih buat kesaksian. Semua intinya bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang masih muda, yang sudah semakin bertambah umur Tuhan, Engkau tetap ada. Bahkan saat ini Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bapa berkati tempat ini, kuduskan tempat ini Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau datang, Engkau yang beracara. Dari awal pertengahan hamba menaburkan firman. Ambil alih Tuhan, supaya setiap perkataan firman yang keluar hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami semua yang siap diberkati, kan sama-sama katakan haleluya, amin. Silakan duduk, umat Tuhan yang diberkati. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya Tuhan, saya sudah seperti biasa waktu masuk tadi pagi sudah merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Dan saya yakin kita semua yang hadir hari ini juga merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih buat pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan yang sudah menuntun, menjaga, melindungi, bahkan mengibarkan kami ke tempat ini dengan selamat ya. Kalau kemarin kami ada di Radisson Hotel, tempat kami menginap selalu setiap kami ke Zurich ya. Dan itu kami bisa merasakan seperti rumah karena kami sudah merasa tenang di situ. Dan tidak gampang buat kami mencari hotel yang cocok buat kami. Dan seperti apa yang dikatakan Susbian tadi, bahwa saya juga bersyukur saya salah satu orang yang ikut kembali terpilih ya menjadi pengurus BPH. Kalau saya bisa berterus terang, sebetulnya dari hati kecil saya mau stop. Ada beberapa alasan, karena saya juga mau konsentrasi
kepada teman-teman Geneva yang sudah sedikit melempem ya. Dan ada aktivitas yang saya lakukan di setiap Sabtu. Namun di saat saya sedang berdoa, sedang bertanya kepada Tuhan, saya dikunjungi dengan 3 malaikat. Buat saya itu 3 malaikat. Teman-teman yang rindu untuk selalu supaya Perki ini terus di jalan yang benar. Jadi saya dinegosiasi sama 3 angel. Buat saya itu 3 angel yang menguatkan saya untuk tetap ada di Perki ini. Dan saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan motivasi kekuatan kepada saya untuk tetap ada di Perki ya. Dan semoga kehadiran saya di Perki bukan hanya sebagai nama, tapi bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Karena seperti kata Sofian, apa sih sebuah jabatan? Jabatan itu satu ketika hilang. Tapi satu hal yang penting, apa kita sudah menjadi berkat lewat jabatan itu? Atau cuma pasang nama, hidup di rumah, Oke, terima kasih. Dan saya juga mengucap syukur kepada pengurus IMP yang mempercayakan saya hari ini bisa berdiri. Ya, saya datang berdiri di sini bukan karena saya lebih rohani, saya lebih pintar, tapi hanya untuk membagikan firman Tuhan. Karena yang susah untuk kita berdiri di sini buat saya, apa yang saya firmankan, itu yang saya hidupi. Dan apa yang saya hidupi, itu yang saya firmankan, itu yang saya bagikan. Itu sebenarnya yang susah dari setiap orang yang bisa berdiri di sini. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan, ada saatnya kita menjadi pembaca firman. Kita menjadi pendengar firman, dan ada saatnya kita menjadi pelaku firman. Itu tahap-tahap. Karena kehidupan kekristenan ada 3 hal. Yang pertama menjadi berakar. Ya. Kalau kita nggak bisa berakar, kita nggak bisa bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, jangan harap kita bisa berbuah. Ini 3 hal yang Tuhan, anak Tuhan yang harus ada dalam kehidupan kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Puji nama Tuhan. Saya belum mulai ya, ini cuma sekitar prolog aja. Terima kasih buat Fruity ya. Itu sudah membuat kita ada sukacita dan sejahtera di pagi hari. Dan buat saya mungkin nggak perlu menambahkan lawakan pagi hari ini. Terima kasih Rishi, vielen Dank. Ya, your testimony give me life, bahwa dalam setiap hubungan selalu ada Tuhan, ya. Bukan kebetulan kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan juga Ibu siapa tadi? Karin yang sudah membawakan pujian lewat talenta itu, ya. Di situ ada Tuhan juga, karena kata pertama dikatakan Tuhan. Lagu itu kan apa ya? Bisa Tuhan inilah hidupku. Ya Tuhan itu kata Tuhan yang utama. Jadi kehidupan kita kalau nggak ada Tuhan dipertanyakan, kita ini anak siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Saudara yang tahu. Oke, waktu saya dihubungi sama Ketua PRI ya, bro, siap nggak bawa renungan? Saya bilang, saya berdoa dulu ya, karena Tesalonika mengatakan ujilah segala sesuatu. Jangan sampai saya datang hanya dengan arogansi, kesombongan, ya, ingin dibilang. Setelah beberapa hari saya bilang, wah oke, saya siap. Dan renungan saya hari ini tentang let's move to the next level. Ya, mungkin kita sudah ada di pikiran kita apa sih let's move to the next level. Dan semua itu orang pasti pingin ya, pasti pingin naik level ya, dari keuangan, dari pekerjaan, dari posisi ya. Kita bersyukur kalau dulu Ibu Bunda sekretaris, sekarang menjadi naik level jadi ketua umum. Tapi pertanyaannya, tapi apakah segampang itu dia naik level? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada kalau orang shooting film itu ada back yang dibalik scene itu kita nggak lihat kan? Kita
kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari kehidupan sesucian orang melihat buah. Inilah yang kita harus lakukan dalam kehidupan setiap Tuhan. Tuhan selalu rindu membawa anak-anaknya naik ke next level. Orang Kristen yang naik ke next level berarti mendapat promosi dari Tuhan untuk semakin luas pandangannya. Saya percaya hari ini dan untuk bulan Maret khususnya, sesucian cara pandangnya sudah berbeda. Biasanya cuma tulis-tulis, sekarang dia yang memerintah. Oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Karena dia sudah pernah melakukan. Itu enaknya kalau kita naik dari bawah, ya. Kita tahu step-step. Di sini ada perangkap ya. Dia sudah tahu. Coba kita taruh orang langsung naik, panas dingin pasti. Pasti nggak lama, karena dia tidak tahu medan perangnya. Ada amin? Amin. Semakin tinggi posisi dan semakin mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Sama seperti seorang yang berada di ketinggian melebihi orang lain, sama-sama mendaki gunung. Orang yang ada di puncak dan lebih luasa cara pandangnya dan sanggup melihat secara horizon. Orang yang di atas itu enak ya, melihat ke bawah. Makanya orang kalau berperang ada di atas itu pasti di bawah biasanya kalah. Kebanyakan banyak kalah. Untuk move to the next level, saya mau berbagi pagi hari ini ada 3 faktor yang membuat kita bisa move to the next level. Ini saya berbicara tentang anak Tuhan, ya. Di luar Tuhan biar urusan mereka, karena saya percaya kita sini anak Tuhan. Yang pertama yang kita butuhkan untuk move to the next level yaitu firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca dalam ayat emas kita hari ini dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lanjut ke ayat yang kedua yang akan saya detailkan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teman-teman mungkin tahu, saya 10 tahun kerja bersama orang Juif. Ya. Satu ketika sewaktu saya sedang menunggu tamu-tamu datang, saya seorang chef juga. Saya menyanyi satu pujian yang lagu Hebrew, itu mereka ngerti. Adonai Elohim Sebaot. Itu lagu penyembahan. Adonai. Yang hari itu Incas sebagai kasir itu rabang karena ownernya lagi ada urusan. Dia dengar lagu itu. Dan dia bilang gini, Farid, saya suka lagu itu. Tapi kita orang Juif tidak sembarangan nyanyi lagu itu. Kita nyanyikan lagu itu di saat kita ada dalam benar-benar penyembahan. Kita benar-benar bersih, ya, bersih secara maksudnya kita udah mandi, kita ada di dalam. Kayak hari ini saya percaya kita hari ini bersih, ada karena kita menghadap Tuhan. Dia bilang gitu. Tapi bagus, saya senang kamu menyanyi lagu. Tapi satu hal yang kamu harus mengerti, bahwa kami orang Juif tidak sembarangan menyanyikan lagu itu. Dan saya hari itu saya belajar. Sejak itu saya tidak sembarangan lagi menyanyi yang membicarakan Adonai itu Allah Tuhan yang Maha Tinggi. Dan saya yakin hari ini kita juga belajar, kita jangan sembarangan. Saya pernah mengatakan di sini bahwa kita kayak seperti etalase anak Tuhan. Kalau saya bisa kembali, orang melihat kehidupan kita. Apalagi teman-teman yang ada di Instagram, ada di Facebook.
Tuhan loh dia. Masa sih dia posting yang begini-begini? Dia begini loh. Oh dia begini loh. Kita yang benar aja bisa jadi omongan. Apalagi kita nggak benar dalam kehidupan, dalam rumah tangga, bertetangga. Itu penting. Saya kembali dengan ayat kedua. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat, membaca firman Tuhan. Merenungkan itu berarti apa? Kita ada waktu duduk di kaki Tuhan. Ketika kita bersuami istri kan kita pasti ada waktu ya. Tuti sama Tuti dulu, waktu ketemu pasti kan ada waktu berbicara ya. Nggak mungkin tiba-tiba matanya langsung, pasti sempat berbicara. Sama kita dengan Tuhan. Sempatkan waktu, kita ada tiap hari 24 jam. Masa sih kita nggak duduk di kaki Tuhan 1 jam? Setiap pagi, setiap sore, setiap malam. Karena orang yang duduk di kaki Tuhan berarti orang yang sedang mengandalkan Tuhan. Kami tadi pagi 3:30 pagi bangun penyembahan sama Tuhan. Weh, indahnya. Tidur lagi. Walaupun nggak tahu malam kemarin tuh kayaknya udaranya panas apa selimutnya terlalu tebal. Iya, biasanya tuh belum masuk mandi biasa langsung. Semalam saya sama istri biasa kontekan gitu. Saya gelisah, dia juga gelisah. Iya benar. Kalau dia nggak bisa tidur, saya pasti nggak bisa tidur. Tapi saya bilang, sayang kamu ngorokmu tuh membuat aku nggak bisa tidur. Berarti saya udah tidur ya. Kadang-kadang saya pindah dulu di ruang tamu tidur. Aku dengar dia tidur baru saya masuk. Karena istri saya ini kan kalau ibu tadi sama bapak 30 tahun, saya 28 tahun lalu saya melihat dia waktu di pertama kali ibadah. Waktu saya datang melihat dia, saya duduk di belakang sama teman orang Makassar. Perkataan saya yang pertama keluar, saya mengatakan, siapa wanita ini kayaknya cocok dijadikan istri. Betul. Dan hari ini terbukti, Pak. Amin. Amin. 28 tahun bersama-sama itu nggak gampang. Ada jatuh bangun, ada air mata, ada peperangan, kadang-kadang tidur berpantatan begini. Tapi itulah kehidupan. Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita hanya ada egois, tinggi hati, nggak mau memaafkan, ya selamat malam. Keluarga kita bukan keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga di mana Tuhan yang menjadi nakoda. Benar nggak? Kalau suami jadi nakoda, oke. Mungkin layarnya akan ke kiri sedikit, ke kanan lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus jadi nakoda kita, angin boleh datang, badai boleh datang, ombak boleh datang, tapi tangan Tuhan akan tetap meneruskan kapal kita. Ada amin? Amin. Ayat yang ketiga. Kalau kita melakukan ayat yang kedua, ini janji Tuhan yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu sendiri ya, kita nggak bisa hidup tanpa air. Ada yang sehari bisa nggak minum? Pasti kita semua butuh air. Air hidup. Makanya waktu Tuhan Yesus bersama janda Sarfat, dia mengatakan bahwa kalau engkau meminum air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Yang saya mau katakan bahwa ketika ada Kristus dalam kehidupan kita, Kristus nggak perlu ditambahi dengan hal-hal lain. Kalau saya mengatakan Kristus, itu berarti identik dengan ketaatan. Kalau hidup kita taat, saudara, berkat itu datang sendiri. Melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, kita taat saja. Karena yang saya tahu dalam firman Tuhan, itu firman Tuhan juga dibagi dua. Perintah dan janji.
Banyak anak Tuhan hari ini hanya nyari janji terus, tapi nggak mau melakukan perintah. Apa perintah Tuhan? Bawa perpuluhanmu, masuk, berdoa, cari, ambil puasa, berdoa bersama. Banyak orang yang ke Gunung Kawi langsung. Bertapa di sana 3 malam, tunggu daun jatuh di atas kepala. Kalau nggak ada daun di atas kepala jatuh, berarti waduh, tahun ini akan mengerikan. Tapi kita sebagai anak Tuhan lakukan perintah Tuhan, maka janji akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ayat ketiga ini merupakan janji Tuhan yang sebagai anak Tuhan harusnya kita mendapatkan dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apapun musimnya, kita tetap terberkati. Saya berkata berkat bukan cuma berkat jasmani ya. Berkat rohani, berkat kebahagiaan. Hari ini kita sehat, kita nggak ada di rumah sakit hari ini semua ini. Itu juga berkat kemurahan Tuhan. Tadi saya berbicara sama Bapak. Kira-kira kita bayangkan Kak, kalau kita ada di rumah sakit terbaring juga. Mama saya sempat terbaring bulan apa saya? Juni tahun lalu. Dia terbaring di rumah sakit padahal bukan COVID loh ya. Tapi ditreat kayak orang COVID. Saya hanya bisa berdoa, saya nggak bisa pulang. Dan bersyukur sekali di tengah-tengah masalah itu seharusnya nggak bisa diganti orang-orang yang menjaga ya. Tapi puji nama Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Dokter yang menjaga mama saya memberikan leluasa untuk bisa mengganti. Karena ponakan-ponakan saya yang ganti-ganti mau karena mereka nggak biasa. Harus pakai baju yang double-double kayak astronot itu kan. Ada yang gatal-gatal saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon dari sini langsung dokternya. Pak, saya terima kasih kalau Bapak benar-benar mau mengizinkan ponakan kan berganti-gantian. Dia bilang gini dokternya, sebetulnya Pak nggak bisa, tapi kenapa saya tidak tahu? Dengan Oma ini saya bisa memberikan kayak jalan tol gitu, maksudnya apapun yang diminta. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, siapa lagi? Dan waktu dia berkata begitu, saya menitiskan air mata. Saya hanya bisa mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Mama saya umur 87 tahun. Ya. Suatu kebahagiaan seorang ibu ya. Ketika kita sebagai anak hanya telepon saja itu, aduh dia bersyukur sekali. Dan sampai hari ini mama saya terus berdoa supaya saya menjadi pendeta. Adik saya pendeta di Brau, kakak saya pendeta yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Waktu dia tahu saya masuk LK3 ya, saya mengambil S1 di LK3 bersama Pak Julianto 3 bulan lalu. Dia bersyukur sekali. Doa mama didengar sama Tuhan. Tapi buat saya begini saudara, jangan kita nanti menjadi seorang pendeta baru bisa menjadi berkat. Pendeta kan cuma sekedar jabatan. Ada ribuan orang pendeta bermasalah, affair, masalah dengan keuangan, tidak jujur. Saya percaya hari ini kita semua pendeta-pendetanya Tuhan. Amin. Pendeta itu kan cuma dibaptis sama manusia, tapi kalau Tuhan yang membaptis, haleluya. Dan saya bersyukur sekali walaupun saya harus membayar harga dari 3 jam menuju ke sini, tidak ada sama sekali komplain dalam perjalanan pulang balik. Saya bersyukur saya ada di PRI. Terus satu orang yang menjadi motivator saya juga Pak Alfonso ya. Benar, kami sudah 8 tahun bersama-sama ya. 2 orang bapak-bapak, tidak gampang kita dikelilingi ibu-ibu. Apalagi satu Pak. Satu lagi. Tapi yang satu hal yang saya bagikan, ketika ada roh Tuhan dalam kehidupan kita,
badai boleh datang, masalah boleh datang, ya. 1000 tangan orang menarik kita, hanya satu tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita, saudara. Akan mengangkat. Daud bilang apa? Kita akan dipromosikan di tengah-tengah musuh-musuh kita. Haleluya. Janji yang ketiga, dan yang tidak layu daunnya, serta apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini doa saya setiap pagi bersama istri, bahwa kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala tidak ekor. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Saudara, doa itu jangan menganggap remeh doa itu. Kita tahu waktu hari pertama sama hari ke-7, ya, waktu dunia diciptakan sama Tuhan, itu memakai words, ya, perkataan, dan doa kita juga adalah perkataan kita. Saya ada tamu, saya juga masih sampai hari ini bekerja sama Mbak Evi, ya. Sering sekali saya sebagai waiter juga di sana, banyak saya mendoakan tamu-tamu juga, ya. Ada beberapa tamu saya kasih minyak kutus-kutus. Nah, dia ada sakit gusi apa pokoknya pendengaran. Saya tanya, kamu mau nggak saya doakan? Nggak gampang loh, saudara, mendoakan orang yang kita tidak kenal. Tapi Roh Kudus, jangan anggap enteng. Roh Kudus itu kalau kita ada hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara di hati kita. Ini salah, ini benar, oke jalan. Saya doakan, saya kasih minyak kutus-kutus. 1 bulan kemudian dia bilang, terima kasih, hari ini saya bisa bekerja dan saya nggak ada rasa sakit lagi. Bukan karena minyak kutus-kutus, tapi saya yakin berkat doa. Saya bilang, doa orang benar, ya, itu besar kuasanya. Untuk move to the next level, poin pertama saya tadi katakan bahwa ada firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4 juga merupakan ayat emas saya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup bukan karena makan roti aja, tapi yang terutama, banyak orang itu cuma cari harta dunia, ya, cari makan, cari kekayaan. Tapi yang pertama apa? Firman yang menguatkan kita, firman yang buat kita selalu segar. Tadi saya bilang sama Bapak, senyum Bapak itu memberikan saya damai sejahtera. Jangan menyepelekan juga senyum. Kita berikan senyum orang, karena itu langsung bahagia, saudara. Karena di luar sana banyak orang sudah tidak bisa tersenyum. Ya, ada yang sakit gigi, betul. Ada yang masalah dengan keuangan, keluarga, ya, kesehatan. Saya baru 4 bulan ini ikut LK3, ya, untuk jadi konselor, ya, keluarga dan anak-anak. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah mulai mengirim pasien ini istilahnya. Tapi saya juga nggak bisa asal-asal memberikan. Karena kami di LK3 bukan memberikan jalan keluar, kami memberikan jalan masuk. Maksudnya apa? Kami memberikan jalan-jalan supaya mereka yang menyelesaikan, bukan kami. Saya senang sekali dengan Pak Julianto. Mungkin sebagian dari kita sudah kenal Pak Julianto, ya, LK3. Itu motonya mengatakan kita jangan menjadi penyelamat dunia. Ada orang-orang yang kita bisa selamatkan. Dia pakai sistem ring 1, 2, dan 3. Ring 1 itu keluarga kita, ring 2 sahabat kita, ring 3 itu ya kenalan-kenalan. Itu bagus, saya senang banget. Ya, kita jangan ngambil tugasnya Yesus sebagai penyelamat dunia. Yang kedua, saya mengatakan ayat yang penting untuk firman Tuhan kita, yaitu firman-Mu, ya. Mazmur 119 ayat 106 mengatakan begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, cahaya bagi jalanku. Wow.
betapa bahagianya kita yang mengenal Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan, istilahnya hanya KTP toh. Datang sebagai Kristen di saat Paskah, di saat Natal, pas makan-makan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan apa? Adanya hubungan intim. Makanya kita, kalau kita tahu tujuan hidup kita, apapun yang terjadi, tapi Tuhanlah tempat pengharapan kita. Yang kedua ya, untuk move to the next level, yang kedua yaitu poin yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita seharusnya kan total ya, totalitas 100%. Jangan 30, 40, 80, harusnya 100%. Saya baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Begini dikatakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang yang dulunya berhasil kemudian gagal, dulunya baik kemudian tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hal tersebut dapat diakibatkan dari kesombongan diri. Nah, hati-hati dengan kesombongan, mengandalkan kemampuan diri, tidak mengakui campur tangan Tuhan, dan tidak bersyukur. Manusia menjadi tinggi hati dengan jabatan, ya, kemampuan, pengetahuan, teman-teman dan sahabat-sahabat yang dianggap dapat dipercaya dan diandalkan. Dari yang mengecewakan itu orang-orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, pendeta, orang tua. Tahun depan akan semakin worse. Tahun depan akan ada gelombang ketiga, mau 4, ke-5, ke-6. Selama kita ada di hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, berapapun gelombang yang datang, kalau Tuhan izinkan, pasti anak-anak Tuhan akan diselamatkan. Ada amin? Amin. Hati-hati saudara. Saya banyak juga teman-teman mengatakan itu. Saya sudah biasa loh, setiap tahun itu saya kena ini loh. Sudah biasa. Mengklaim bahwa itu setiap tahun di bulan ini sampai bulan ini saya pasti kena ini. Bayangkan. Saya mau meluruskan. Maaf ya, bisa nggak saya luruskan? Kamu hidup itu kata firman. Apa yang keluar dari mulutmu, itu yang akan kau hidupi. Khusus dalam kata, ya hati-hati dengan perkataan kamu. Kamu sudah mengklaim bahwa setiap tahun kamu akan sakit dalam bulan ini, bulan ini. Itu salah, saya bilang itu. Banyak istilahnya, nggak tahu apa bahasa Jermannya, bahasa Perancisnya Polen ya, iya, Polen ya. Saya bersyukur sekali bersama istri 22 tahun, saya hampir 22 tahun. Enggak ada kata fallen dalam enggak ada dalam kehidupan. Enggak ada. Dan saya terus terang sampai hari ini saya bersyukur sekali. Dan yang terakhir ya, poin yang ketiga untuk kita move untuk next level, yaitu komitmen, saudara. Ini penting, berkomitmen. Dan kita baca dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini saya mencontohkan, saya nggak bisa berbohong bahwa Alfonso menjadi salah satu motivator saya. Saya melihat dia sebagai ketua
Pergi. Dan kalau hari ini kita ada di ibadah IMP, itu juga berkat doa beliau. Itu karena komitmen seorang Pak Alfonso. Waktu kami berdoa pertama kali, saya, Pak Alfonso dan Vivian. Sorry Pak Alfonso sampai menangis. Saya juga terharu hari itu. Dan kita yang ada di rumah ini juga teman-teman yang ikut IMP sering kita seharusnya bersyukur. Saya juga di Jeneva selama hampir 22 tahun. Saya juga rindu ada persekutuan bahasa Indonesia di Jeneva. Sebetulnya sudah mulai juga, tapi karena ada COVID, jadi kita stop. Nanti kita bersyukur di Perki ini ada orang-orang yang berkomitmen. Ada Sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam perbuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam perbuatanmu, ku Beberapa pengumuman ibadah minggu kita bulan Desember akan diadakan pada tanggal 5 Desember. Kita akan mengadakan special Christmas celebration. Akan dimulai agak lebih awal, setengah jam. Kalau biasa kita mulai jam 10.30, maka tanggal 5 Desember kita akan mulai jam 10 pagi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, pelindungku.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah bersatu memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat kesaksian-kesaksian yang memberkati kami. Bahwa kami mengatakan bahwa Engkau baik, Engkau Allah untuk selama-lamanya kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah, sinar matahari yang Kau berikan menandakan bahwa berkat-berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami yang datang hari ini Tuhan, kami yakin berkat anugerah Bapa di sorga akan tercurah bagi kami. Mari mengangkat tangan kita akan mendapatkan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.